Kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya, dengan kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Umurnya dari 1-3 tahun sampai 12 tidak dikisahkan. Bahkan dari 12 ke 30 pun tidak dikisahkan. Tetapi menarik sekali apa kata Lukas di sini. Dia pergi ke bait Allah sebagaimana ia biasa melakukannya. Kristus adalah pribadi yang sangat terbakar jiwanya apabila mendengarkan bait Allah. Karena di bait Allah itulah firman disampaikan. Di bait Allah itulah yang berduka dihiburkan. Di dalam bait Allah itulah yang belum tahu tentang Allah
diberikan pengertian-pengertian yang baru tentang Allah. Pernah dalam kisah dalam Alkitab kita membaca suatu saat dia melihat orang berjual beli di bait Allah. Dia menjungkir balikan pedagang-pedagang karena motivasi di bait Allah sudah dirubah. Dan dia berkata, rombak bait Allah ini, maka dalam 3 hari aku akan mendirikan. Orang tidak memahami bait Allah yang mana yang didirikan. Dan mereka mulai menjawab, kau rombak dalam 3 hari kau dirikan, tidak mungkin. Rahasia Allah pada Yesus adalah rombak dalam 3 hari, maka aku akan bangkit dari antara orang mati. Sebab bait Allah yang sejati adalah yang hadir di tempat kamu. Dan kalau kita kaitkan dengan kitab Injil Lukas tadi, bait Allah, Yesus Kristus, dia mengambil kegenapan dari kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku. Saya terkesan dengan kalimat ini. Yesus sendiri memulai ministrinya, pelayanannya. The Spirit is upon me. Roh Kudus ada padaku. Sebuah penekanan spiritual yang saya mau sampaikan pada kita hamba-hamba Tuhan pada hari ini. Engkau tidak bisa bikin apa-apa tanpa Roh Kudus. Roh Kudus adalah kreator, pencipta. Roh Kudus adalah aktor daripada misi. Dan ketika Roh Kudus dikatakan oleh Yesus turun atasnya, dia menyampaikan beberapa hal. Apabila Roh Kudus sudah turun di atasnya, dan disebutkan dalam pembacaan kita tadi adalah, jika Roh Kudus turun, maka kita bisa terhubung dengan membebaskan orang yang tertawan, menyelesaikan masalah fisik orang yang menderita. Kita mampu memberi solusi kepada mereka yang menderita, karena kehadirannya adalah memberikan kabar selamat, tahun rahmat Tuhan yang sudah dekat. Saya tidak akan berpanjang berkisah pada hari ini. Kita bawa ini kepada pemimpin gereja kita yang sudah ditabiskan beberapa hari lalu. Kita rayakan bahwa Pak Raha mempunyai misi sebagai Kristus. Dialah yang bisa berkata, the Spirit of the Lord is upon me. Roh Tuhan ada di Sumatera Utara, memimpin hambanya untuk membebaskan gereja yang tertawan oleh hal-hal yang tidak bisa membuat dia bebas berkarya, untuk masih menyampaikan bahwa firman masih berkuasa, meletakkan tangan bagi yang sakit disembuhkan, mata yang buta dicarikan, yang lumpuh bisa berjalan. Karena dengan sebuah kepercayaan pada si berani berkata bahwa ada punya Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dan doa kita adalah ada pilihan Tuhan membuat pembebasan yang luar biasa bagi gereja yang dipimpinnya. Karena kita heran, jarang biasanya dari Sumatera Utara hijrah memimpin di daerah Jawa. Dan Pak Rah sudah memulainya. Jika dia memulai dari bagian Nias, oh Yehova, asal kita berkata, ayo kita overlua ama Yesus, apa yang aku lakukan Tuhan Yesus. Dan yang kita minta, let the Spirit of the Lord come upon me, sehingga kita bisa melayani dahsyat, melayani luar biasa, melayani kesembuhan, melayani pembebasan, melayani orang miskin. Kita masih bisa berkaya, sebab Dia datang miskin supaya yang miskin jadi kaya. Inilah gaya Pak Yafet berkhotbah. Haleluya. Saya tidak berpanjang lagi. Bila ada kesempatan kita minum air di sumur, satu-satunya kita bisa kecebur bersama-sama. Then sings my soul, my spirit forgot to thee.
untuk menyampaikan firman pada hari ini. Itu sebelumnya. Jangan-jangan engkau ketika kau berdiri ini tidak ada sebuah keberanian untuk menyampaikan kamu ngomong, Yesus Kristus yang hidup. kami ngomong nanti kita bisa Kita bahas ke contoh depan nanti. Kristus. Asal roh Tuhan ada pada kita, jangan takut memberitakan. Sebab Allah sudah berkata, bukan dengan gagah, bukan dengan keperkasaan, tetapi oleh rohku. Demikianlah firman Tuhan. Bapa di sorga, kami adalah hamba-hamba yang tidak ada arti apa-apa tanpa Tuhan. Kami tanah liat belaka yang dipijak-pijak tidak ada arti apa-apa. Tapi sungguh kami bersyukur Engkau angkat kami dari tanah liat yang tidak berguna. Engkau telah membentuk kami menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan-Mu. Penuhilah kami oleh Roh Kudus. Tuntun kami Tuhan melangkah. Bawalah kami kemana Engkau ingin bawa. Sebab adalah lebih baik bersama dengan Engkau di padang gurun dan di padang belantara daripada sendiri di tanah yang subur. Adalah jauh lebih baik bersama dengan Engkau di atas gelombang kehidupan taufan yang berganti-ganti daripada tanpa Engkau kami di perahu yang tenang. Adalah lebih baik ketika kami berada di tengah pencobaan tetapi bersama dengan Engkau, daripada kami mengalami hal-hal yang tidak ada pencobaan tapi Yesus tidak ada di sana. Adalah lebih baik ketika kami pergi ke lembah dan kami bisa berkata, sekalipun kami berjalan dalam lembah kegelapan, Engkau bersama-sama dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang beserta kami, dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kami angkat tangan kami padamu Tuhan sebagai tanda dukungan, support doa kami kepada hamba-Mu Pandra yang sudah Engkau pilih dari sekian banyak orang untuk menjadi pemimpin gereja. Tuhan tolong dia bersama istri, bersama tim dan pelayanan. Berkat Tuhan kepada mereka dan biarlah pengurapan dari Tuhan. Roh Kudus turun atasnya, sehingga dalam pemimpin kepemimpinan hamba-Mu ini ada terobosan-terobosan, ada breakthrough yang dibuat oleh hamba-Mu ini. Bagimu segala hormat pujian kekal sampai selama-lamanya. Sebuah keinginan lagi kami katakan, jangan tinggalkan kami Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kita percaya, katakan amin. Tuhan Jangan tegang kali Bapak Ibu, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Semuanya pada tegang. Oke, Bapak Ibu, berhubung ini udah menuju jam-jam di mana cacing udah mulai bergerak, ya, namun ada beberapa kata sambutan yang harus kita dengarkan. Di sini kami bacakan aja dulu listnya supaya Bapak Ibu yang dipanggil nanti ke depan ini bersiap-siap. Ya, nanti yang pertama kata sambutan dari Bapak Arnold Napitupulu MTH dari Bimas Kristen. Selanjutnya nanti kata sambutan dari Bapak Pendeta Dr. Eben Siagia, Sekum PGI. Selanjutnya nanti ada kata sambutan dari Bapak Pendeta KW Sinuran MPD dari Bishop GMI. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Pendeta Dr. Baginda Nenggolan, MA MTH dari Gereja Terang Dunia. Selanjutnya nanti ada dari Bapak Pendeta Dr. EJ Hutahayan GKP, Bishop dari GKP. Dan yang terakhir nanti dari Bapak Pendeta dari PGLII, sorry, mohon maaf,
Dr. Suardin Gauripa MTH. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah disebutkan tadi namanya bersiap-siap supaya waktunya singkat. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Kita akan dengarkan kata sambutan dari Bapak Pendeta Arnold Napitupulu MTH. Kepada Bapak waktu dan Bapak kami persilakan. Shalom. Klarifikasi dulu. Saya belum pernah dinubatkan jadi pendeta. Jadi saya teruskan dulu sini. Ada pendeta saya di sini. Kalau saya bukan pendeta, sintuan saya. Dan bukan magister teologi. Agak asik dokter. Tangan diturunkan. Jadi di belakangnya MPDK, bukan MTH. Ya maka nanti para pimpinan ini karena sudah kenal saya kan gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, para pimpinan gereja, ketua sinode atau sebutan bishop, Purus, atau sebutan lain yang kami hormati, para pimpinan organisasi Kristen, termasuk PGI, PGPI, PGRI, dan yang lain, undangan seluruhnya, jangan ada yang sakit hati. Tapi secara khusus yang mengundang saya, ya ketua yang baru dilantik tadi, gereja Betani, Kristen Betani. Sebelum saya ucapkan selamat Pak, saya tanya ini kepada seksi saya sampai berubah. Jadi gereja Betani bermasalah enggak Pur? Kenapa saya tanya? Kalau memang bermasalah saya nggak datang kemari. Bahkan sampai ke Jakarta saya telepon Pak. Kenapa saya katakan seperti itu? Di Sumatera Utara agak lumayan gereja yang bertiga. Saya pusing saya. Kapolda pun sudah menegur saya. Tapi saya ingat ada perkataan ini. Seorang pemimpin itu, apalagi pendeta, ada sebutan karisma. Dalam bahasa Batak kami, masalah. Bapak terima itu? Saya yakin bukan hanya pimpinan, bukan hanya bishop, bukan hanya Purus, tapi semua termasuk pendeta. Saya yakin pasti punya karisma, masalah. Saya yakin itu, tapi pertanyaan, kenapa gereja ini? Kalau memang masalahnya, kalau berkarismanya, kenapa Ibu? Tuhan tidak menginginkan itu. Saya berani mengatakan ini karena Bapak dan Ibu bersama saya di Sumatera Utara. Itulah yang saya hadapi. Kenapa saya katakan itu? Karena saya di Kementerian Agama. Kenapa kita kemudian dulu Bapak undang? Kenapa harus saya? Apa hubungan kita rupanya? Nah, hubungan kita pasti ada. Kita adalah mitra partner. Kalau saya bilang perpanjangan tangan gereja kami di Kementerian Agama, ya, walaupun tangan kami masih pendek, tidak bisa membantu gereja, kan gitu. Ya terbuka saja, ya. Karena memang begitu negara kita, mungkin lebih tahu apa dari saya. Kalau saya pakai kata mayoritas dan minoritas, ya kita minornya.
Nah kalau kita minornya, pembagian kue pun ya minornya saja. Bagi mereka lah yang mayornya kan gitu. Jadi kita harus sadar untuk itu. Demikian juga gereja itu di tengah-tengah negara kita. Ya kan? Sulit kan kita ini? Sulit. Tapi yang mau saya katakan bukan sulitnya. Kristen harus mampu hidup berdampingan dengan orang yang mayoritas. Harus itu. Siap Bapak Ibu? Siap. Harus. Kalaupun ada satu kota tidak diizinkan mendirikan rumah ibadat, sebentarnya itu Bapak Ibu. Bentar lagi bertua di sini itu. Amin. Yakin lagi bertua di sebentar lagi. Tapi kita doakan juga lah para pimpinan itu mendoakan itu. Itu. Saya berani mengatakan ini karena saya nggak pendeta Pak. Kalau saya pendeta mungkin Bapak Ibu bilang, kamu pendetanya katanya. Di Sumatera Utara Bapak, memang agak sakit hatiku. Gereja terbesar, saya nggak sebut namanya, sampai sekarang tidak bisa diselesaikan itu. Dibiarkan. Kalau saya melihat itu terjadi pembiaran, ya, terjadi pembiaran. Karena ada permintaan dari gereja itu, pindahkan pendetaku, pindahkan pendeta ini. Apa susahnya itu? Kalau memang yang berkarisma dia, jangan karena kita jadi ribut. Ini sampai ditangkap polisi kan? Ya kalau kita buka itu kita tak usah disebut-sebut gereja-gereja besar. Tapi sering saya katakan gereja besar harus melindungi gereja kecil. Ini ceritanya. Justru mereka mempertontonkan yang tidak pas. Bapak Ibu, di Indonesia ini saya kurang tahu apa, di atas 120 ya, di atasnya itu dogma ajaran yang labelnya Kristen. Ini yang paling berbahaya menurut saya. Walaupun sama-sama Kristen, kalau memang tidak kita sepaham tentang itu, kita akan sikut menyikut, dan itu terjadi. Sangat susah. Kalau negara ini sudah berbeda dari awal pun sudah berbeda-beda kok. Sukunya semuanya. Bahkan kita mengatakan itu kekayaan kita. Nah sekarang kita Kristen, karena mengatakan bahwa itu kekayaan Kristen, kita harus siapin. Nah yang saya maksud ini, ada yang mencampuri yang tidak campurannya. Maksud saya begini, gereja GKPI, gereja Bapak Betani. Jangan Bapak sekali-sekali mengatakan bahwa gereja saya itu sudah lari dari kebenaran. Atau ada siapa itu Pak Ayan? Ajaran sesat. Jangan sekali-sekali. Kok masuk Bapak ke ranah yang bukan ranah Bapak? Itu terjadi di Sumatera Utara. Gereja yang berbeda berani dia mengatakan bahwa itu sesat. Itu ribut sampai ke pengadilan. Artinya Bapak Ibu, ya sudah, ajaranmu ajarkanlah, gerejamu, dohmamu, jangan campuri doh orang lain. Saya nggak setuju itu yang diperdebatkan itu agama Kristen dengan Islam. Ya, tentang penting semua itu. Saya tahu Bapak Ibu semua sudah ahli teologi. Tidak ragu lagi saya masalah Tuhan. Kok diperdebatkan? Emangnya Tuhan diperdebatkan? Bukan untuk dipuja. Lain. Saya bukan berkhotbah.
Maka perlu saya sampaikan ini karena kami di Kementerian, kalaupun ada istilah moderasi beragama sekarang, mungkin Bapak bahkan Richard sudah mengirimkan surat itu agar kita berkhotbah, agar kita memberikan ceramah, ada hubungannya dengan yang moderasi beragama. Agamanya sudah benar itu. Apanya yang dimoderasi? Manusianya. Manusianya yang dimoderasi, biar mau saling menerima. Apa yang mau diterima? Masalah agama ini mungkin kita tidak sepaham. Agama itu apakah sarana atau tujuan? Sekali lagi, agama itu apakah sarana atau tujuan? Kalau agama di Indonesia ada 6, itu resmi, sudah pasti pendetanya atau pimpinannya mengajarkan pengikutnya untuk mengenal Tuhan. Saya yakin itu pasti. Jadi tidak ada kesempatan untuk kita ribut sebenarnya. Tidak ada kesempatan kita ribut. Dari mana dasarnya? Semua agama itu sudah mengajarkan untuk menuju Tuhan, karena Tuhan satu. Nggak ada alasan kita untuk sikut menyikut, termasuk Kristen sama Islam. Nggak ada. Makanya jangan benci Kristen sama Islam. Apalagi kan satu agama. Tidak ada, sudah diajarkan kita untuk itu. Berarti agama itu hanya sarana aja Bapak. Sarananya. Begitu. Sangat sulit mendirikan dia di Indonesia. Bahkan di Medan sampai sekarang tergantung-gantung itu hidupnya nggak bisa dipakai. Yang kita doakan, saya yakin Menteri Agama kita ini sejak positif. Dan kita dukung. Kita dukung. Karena saya lihat positifnya, semakin berkurangnya ya kekerasan itu. Nah, kita harus dukung itu program pemerintah atau Kementerian Agama. Bahkan Kementerian Agama pun sudah memberikan kepada semua kepala daerah agar semua ya kalau ada pertemuan, ada topik sudah ada dihubungkan dengan moderasi beragama itu. Ya moderasi beragama itu intinya tidak ke kiri, tidak ke kanan, kayak poros tengah. Artinya ya pemimpin gereja atau tokoh yang memang harus dia sebagai timbangan, dia harus tetap di tengah, bukan ke kiri, bukan ke kanan, menimbangi persoalan yang ada. Kita harus siap untuk itu. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Itu sebagai pemimpin. Walaupun banyak yang tidak menerima seperti itu. Maafkan saya sudah terlalu panjang. Selamatlah untuk Pak Andraha. Ya kan? Selamatlah untuk pengurus provinsi yang tadi. Berarti kita CDP. Datang kalian ke kantor kita. Ya? Kantor kita dekat, nggak susah-susah dicari. Kodam di depannya ada. Tapi jangan dibikin lagi pendeta saya. Sekantor saya jadi bingung, apa bapak ini tidak bisa. Sebentar lagi. Nah gitu. Karena kalau di gereja aku sampai maghrib saya nggak bisa pendeta lagi. Karena itu bertanya, tapi tak saya ke karismatik, setelah pensiun saya mendirikan gereja, ya mungkin saya pendetanya kan. Tapi rasanya tak mungkin ya. Gimana Pak Marbun atau GB saya? Ya, tadi nggak ada namanya saya buat, mungkin mereka pikir semua ini pendeta. Dibuatnya nama pendeta Pak. jadi saya hanya sentuhannya. Tapi saya nggak malu loh dia bilang sentuhan, enggak? Memang itu. Itu tugas saya. Walaupun saya guru jemaat mulai tahun 97 saya sudah guru jemaat, tak pernah diganti sampai sekarang. Sudah berapa puluh tahun ini. Ya mungkin saja.
Kalau saya mau mundur, kita ganti aja gereja ini katanya. Nah artinya Bapak Ibu saya bukan menyombongkan, ya memang itu adalah perbuatan saya. Ya, kalau ada jemaat satu orang pun tidak senang melihat saya akan mundur. Jangankan dari jemaat, dari gereja ini pun saya mundur, saya siap. Kalau ada yang sakit hati melihat saya siap. Ayo. Jadi terima kasih untuk kita. Bapak doakan, memang saya kalau masalah jasmani saya kurang sehat. Ya mungkin karena enaknya di shelter makan bakmi. Ini. Oke, jadi berketepatan juga Bapak ini di sini. Hanya gereja Bapak ini yang ada satu-satunya gereja Tuhan di Indonesia. Yang lainnya Pak. Gereja Tuhan. Macam kami gereja Kristen Protestan Indonesia. Hanya gereja Bapak ini, gereja Tuhan di Indonesia. Ini mana ada gereja Betel Indonesia? Itu sebutannya, kan gitu. Nah Bapak ini pun, ya kita harus ingat sejarah. Kalau nggak pecah-pecah Bapak ini, saya rasa Bapak ini udah setengah GPD, termasuk Bapak sendiri. Kan gitu. Tapi kita doakanlah mereka, karena yang keluar dari sana jadi orangnya, kan gitu. Termasuk Pak Sekung Pigi. Sekjennya dulu kan. Nah sekarang jadi ketua PG Sumatera Utara, mudah-mudahan berikutnya jadi ketua. Amin. Termasuk gereja Bapak ini, ya agak ada juga sedikit sedikit. Saya katakan sekarang Bapak jangan main-main, karena Bapak sah terpilih. Saya membuka sinode Bapak. Jangan ada yang main-main, laporkan saja. Ini jadi terbalik, jadi Bapak yang dilaporkan. Itu memang begitulah kita ini Bapak. Makanya saya ambil. Saya sudah ada 2 gereja mempedulikan saya. Jangan ikut-ikutan lagi gereja Bapak nanti. Ya, itu Pak Purbe itu udah mau paksa itu. Kami nggak ada mau mencari pengacara, nggak ada uang kami. Kan gitu. Jadi artinya Bapak Ibu, ya kalau memang mereka itu tidak bisa bagus lagi, jangan dikasih hati. Iya Bapak. Ya Mas, siap. Saya mendukung. Maka saya keluarkan surat, dikatakan palsu surat saya. Ini negara loh. Jangan sempat kau dikasih sekali lagi, kututup lagi. Masa tanda tangan saya tidak palsu? Nah itulah yang kita hadapi. Jangan sempat gereja mempermainkan seperti itu. Saya yakin kalau orang bapak-bapak semua bagus. Tapi yakin saya Bapak Ibu belum pernah datang ke kantor kita. Bukan kantor saya itu ya, kantor Kementerian Agama itu. Kantor kita. Silakan Bapak Ibu datang, berkeliling lihat dulu ruangan kita kecil itu. Kan gitu. Perbesar. Nah, tolonglah saya diundang kalau ada pertemuan-pertemuan. Saya suka seperti ini. Ya, saya suka seperti ini. Ya dengan demikian saya plong. Enggak ada dosaku. Akan bilang selesai. Kalau kita kerjasama, Sumatera Utara harus maju. Harus itu. Sistem pun harus terpandang di sini. Terima kasih. Shalom untuk kita semua. Horas. Jua-jua. Jua-jua. Yahoo. Ahoy. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Nabi Puluh atas kata sambutannya. Udah bisa ditekniskan jadi beda. Gayanya. Tapi aku gayanya gitu. Baiklah Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan Yesus. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Pendeta Dr. Evans Yagian, Sekretaris Umum PGI. Ya. Tapi mohon maaf untuk kali ini kita kasih waktu. Ya, cukup 55 menit saja ya. Iya, bukan cermat, hanya diklapasi saja. Salam.
Selamat Pak Eminuddin Adinda Junior. Ini beliau ini waktu muda dulu, sekarang masih muda. Luar biasa. Dia suka main gitar, suka nyanyi. Saya pikir lebih hebat saya main gitar dari dia, rupanya dia lebih hebat. Ini jiwa seni dan turun saya lihat kepada anak. Pertama sekali kita sampaikan puji syukur kita kepada Tuhan yang mempersatukan kita di sini dari berbagai macam warna-warni dan karakter hamba-hamba Tuhan. Ini hampir saya kenal semua dan saya pikir semua yang hadir ini senang dengan saya. Dan kalau bukan karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan kepada saya, pastilah kita tidak akan ketemu lagi saat ini. Karena 1 bulan yang lalu saya oleh karena tensi yang begitu tinggi saya pecah pembuluh darah di sebelah kanan, dan menurut analisa medis saya harus tewas lewat, tetapi kata Tuhan kan tidak begitu. Saya berpikir waktu saya agak sadar dengan tidak sadar, saya bilang sama Tuhan, Tuhan sampai di sini kah? Kan masih banyak lagi yang mau kukerjakan, banyak lagi yang menunggu saya. Wah, jangan dulu, jangan dulu. Kebetulan di ruang ICU di hadapan saya itu ada tempat tidur pasien. Dalam waktu 4 hari saya di ruang ICU, 2 orang lewat dari situ meninggal. Kapan lagi aku pikir begitu? Ada reses AKBP di Binjai. Memang sudah mendaftar pendeta Eben ini ke surga, tapi di setting berkasnya belum lengkap, lalu disuruh pulang lagi ke dunia, kata beliau. Saya aminkan juga ya, karena belum selesai tugas saya di sini. Yang kami hormati mewakili pemerintah kita, dan inilah Bapak kita di Sumatera Utara, Bapak Dr. Arnold dan Tukulu, sahabat kami yang sudah lama, yang banyak diterpa oleh masalah gereja-gereja dan berhadapan kepada beliau. Saya pikir Pak Kabid sebelum Bapak tidak ada serumit itu di hadapan mereka bakal sampai ke PTUN. Tapi karena mungkin Bapak bersahabat dengan pendeta Eben, maka itu datang kepada Bapak. Karena tahu bahwa kita bisa saling mendukung dalam hal itu. Memang tidak pernah Kabid sebelumnya paling ya riak-riak kecil kalau sampai ke PTUN oleh pimpinan gereja, tidak pernah. Saya pantau itu semua. Sekiranya kalau Bapak dipindahkan atau dimutasi dari Kabid ke Menak Sumatera Utara, maka yang keberatan pertama adalah saya, Bapak. Tetapi ada kasih Dimas Kristen dulu di Medan, saya bilang sama Kakak Nul, Kakak Nul, kalau ini tidak dimutasi, saya akan kumpulkan tanda tangan pimpinan gereja di Kota Medan untuk menolak ini. Saya tidak bisa melihat pimpinan seperti ini. Dan kami tidak mau dibina oleh orang yang kurang pembinaan. Mestinya dia yang dibina. Tapi kalau Pak Arnold ini kan dekat dengan kita. Ya, orang-orang yang dekat sama pendeta memang banyak tantangan. Sudah disebutkan tadi. Jadi paling gugu bahasa dulu Tuhan ini. Saya bisa berdiri lagi di sini, puji Tuhan. Saya melihat ke depan bahwa masih panjang lagi perjalanan, banyak lagi. Di samping saya dipercayakan oleh gereja-gereja anggota PGI wilayah Sumatera Utara menjadi Sekum 2021-2026, ternyata oleh pemerintah dan Majelis Agama di Sumatera Utara mempercayakan saya menjadi Sekretaris FKUI periode 2022-2027. Sekarang kita akan bergabung dari semua majelis agama yang ada. Tadi saya sudah sampaikan selamat dengan adik saya ini di atas terpilihnya oleh Tuhan ya. Jangan sinode yang memilih, jangan sampai sinode yang memilih pimpinan sinode. Biarlah Tuhan yang memilih. Dan biarlah Tuhan yang memakai. Saya yakin beliau ini orang yang suka belajar. Kalau ada yang harus belajar dari pendeta ini, silahkan datang. Pintu hati saya dan pintu rumah kami, pintu kantor saya terbuka 24 jam. Tidak perlu jam 24. Komunikasi kami sejak beliau ini muda dulu, masih SMA dulu ya, SMA sampai sekarang komunikasi tetap ada. Itu berarti bahwa beliau ini senang dengan saya dan saya pun senang dengan. Ketika lai saya pendeta Pengkirin Bangun ini menyampaikan undangan,
apa bisa layak hadir. Belum lagi saya lihat jalur bisa karena ini dia. Bukan karena apa-apa, bukan karena gereja Kristen Betania. Saya belum tahu kenal dengan gereja Kristen Betania. Saya lihat adalah ini. Ini orang yang biasa-biasa saja datang dari Minas. Lebih luar biasa lagi dia dari saya. Saya datang dari sebuah desa yang terkecil di Pasuruan, di mana penduduknya 265 kakak. Desa Lumban Pinasa namanya. Nanti lihat KTP saya, Lumban Pinasa tanggal 23 Juli 1962 lahir saya. Orang tua saya adalah yang terkaya di desa itu, yang terkaya urutan ke-265. Saya tidak pernah dibilang miskin karena orang tua saya bisa membesarkan 8 orang anak, 4 laki-laki 4 perempuan, salah satu saya anak kelima. Jadi karena kita bilang kita miskin, tidak ada anak Tuhan yang miskin. Jangan ikut pula nanti kita miskin iman. Kalau pendeta ini kan orang yang paling miskin dari semua pendeta yang dari Sumatera, tapi miskin ini. Kalau di luar ini jangan dibilang saya miskin. Saya orang paling kaya. Sahabat saya di mana-mana. Itu kekayaan saya. Namora di pergaulan kata orang Bandung. Namora di roha. Saya bisa bagi-bagi hati saya ini. Memperhatikan semua orang. Ada sedikit kelemahan saya. Kata istri saya ini. Istri saya baru bertemu. Antar guru. Tahu kalau guru itu punya istri guru susah kita. Udah berhenti kau katanya. Udah berhenti. Akhirnya muridnya kita. Padahal sebenarnya kita lebih ngerti dari dia karena kita lebih pintar dari dia. Udah kau dengar. Udah berhenti kau katanya. Padahal sebelum dibilangnya pun saya sudah berhenti. Itulah sulitnya. Karena dipikirnya kita juga muridnya. Yang paling enak sebenarnya kalau bidan, perawat, dokter. Begitu kita pulang dari kantor, Pak tidur. Karena itu biasanya kerja di situ kan dulu orang baru miskin. Jadi tidak apa-apa, ini suka lupa. Saya punya pegangan firman Tuhan, KLBOD, itu di Timotius ya. Jangan kamu diremehkan oleh orang karena kamu muda. Saya tunjukkan itu masa muda saya selalu menonjol, walaupun pendek tapi menonjol. Terus saja di mana-mana saya ikuti organisasi, saya menonjol. Saya awali dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMK). Saya aktivis GMK. Itu Bang Yasona Lauli adalah abang kami, senior kami. Ya, Karpapahan, banyak tokoh-tokoh nasional yang senior kita di GMK. Lalu Gampi, saya sekretaris Gampi dulu di masa muda saya, sekarang pun masih muda sebenarnya. Baru wakil ketua Gampi di Medan, wakil ketua Gampi. Hampir sebenarnya ini mengikuti kritik saya, dia aktif di mana. Makanya sebelum saya menyelesaikan tugas saya di dunia ini, silakan belajar. Kita diskusi, datang di kantor, di rumah atau di mana. Saya akan transfer ilmu kita. Ilmu saya tidak banyak, hanya ilmu di lapangan. Di lapangan kita punya. Menjadi seorang pemimpin harus menjadi teladan, itu saja. Jangan pernah jadi pemimpin kalau tidak bisa teladan. Dan inilah pertentangan saya dengan ibu di rumah. Rumah kami kan di komplek dekat. Saya mau berangkat sebelum jam 9 karena jam awal kantor jam 9. Belum jam 9. Si Pinen saja bilang wakil seku, si Pinen pun belum berangkat. Pas saya sudah terpatri, saya harus memberi contoh kepada bawahan saya. Saya harus duluan dari dia. Jangan sampai duluan dia. 23 tahun saya jadi guru karena saya kan dari IKIP duluan habis. 23 tahun jadi guru, cuma 5 kali saya pernah terlambat selama 23 tahun, bayangkan. Hanya 5 kali. Satu kali saya ingat waktu saya masih di Siantar dengan ibu. Saya pulang hari Sabtu, Senin pagi naik taksi supaya bisa masuk setengah 8. Saya sudah dalam mimpi pagi itu saya sudah membariskan murid. Siap berapa tahun depan berat? Padahal saya masih di tempat tidur. Terlambat saya. Itu saking cintanya sama tugas dan sampai dibawa di mimpi.
menghargai tugas. Kalau diberikan tugas saya harus tuntaskan. Jadi ini kan masih relatif muda sebagai pimpinan sinode, masih relatif muda. Jangan diremehkan karena kamu muda. Jadilah contoh dan teladan. Jadi contoh dan teladan. Kemudian satu tips lagi untuk kita semua. Menjadi pemimpin jangan pernah merasa pintar, tapi harus pintar merasa. Jangan pernah merasa pintar. Orang yang merasa pintar itu tidak pernah mau menerima masukan dari orang lain. Maka dia merasa pintar. Dan orang yang merasa pintar sesungguhnya bukanlah orang pintar, itu hanya perasaan dia. Makanya dia merasa pintar. Tapi orang yang pintar merasa itulah sesungguhnya adalah orang pintar. Amin. Jadilah hamba-hamba Tuhan yang pintar merasa. Jangan dibentak bawahan, padahal dia sudah dibentak istri dari rumah. Jadi bentak-bentak dia saja. Ya. Kita harus pintar merasa. Kenapa dia tidak senyum dengan saya hari ini? Ya, telusuri perasaannya kenapa? Rupanya sudah tahu, apalagi ibu. Kalau ibu tidak mau lagi senyum sama bapak sebagai suami, telusuri. Cari perasaan, harus pintar merasa. Ternyata lihat tanggal, sudah tanggal 2. Mengerti. Sudah terjawab, sudah tanggal 25 bahasa. Senyumnya menunjuknya. Kalau tanggal 1, tanggal 2 kan senyumnya pintar merasa, jangan merasa. Saya orang yang suka belajar. Saya selalu belajar. Ada pendeta masuk pengumuman marga, dibikin jadwalnya berkhotbah 2 kali lah, jadwal dia 1 hari. Cuma 2 kali lah dia datang di pertanyaan itu. Waktu dia khotbah, waktu kawannya kok dia tidak mau datang. Ini orang yang merasa pintar, tidak mau pintar merasa, tidak mau dikobai. Kita di sini semua orang yang mau dikobai. Apalagi pendeta Yakub yang dikobai. Pasti banyak hal-hal yang baru kalau pendeta Yakub. Sederhana tapi gampang, daripada seperti hebat padahal sulit. Jadi memang beginilah pendeta itu memberikan sambutan kayak begitu dia. Jadi selamat sekali lagi Pak Yudin, junior saya, adik saya, dengan ibu tentunya. Yang buat kita berhasil adalah ibu-ibu semua. Cobalah kalau Bapak pergi melayani, tidak disetrika baju Bapak. Kritiklah kemana orang melihat kita ini bajunya kok di rebonding. Rambut yang cantik di rebonding, kalau kemeja di rebonding apalagi jas. Ini sebenarnya harus. Ini yang bisa kami sampaikan atas perhatian kita semua, kurang lebih penyampaian kami. PGI wilayah Sumatera Utara tentunya menyambut dirijen, walaupun sampai hari ini saya pengetahuan kami belum masuk anggota PGI. Tetapi pintu kantor dan organisasi PGI sangat terbuka untuk Gereja Kristen Baitani. Amin. Silakan datang, persyaratannya ada, tapi ketika pendeta ini silakan dipermudah semua. Amin. Jangan sampai kata orang, masa lebih sukar, lebih sulit masuk PGI daripada masuk surga. Tak bisa itu. Silakan nanti persyaratannya. Nah, ini cocok juga jadi ketua umum PGI wilayah Sumatera. Potongan juga menentukan. Oke, terima kasih. Shalom. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Dr. Evan Siagian, Sekretaris Umum PGI, untuk kata sambutannya. Ya, Bapak Ibu, ada angin-angin muncul, katanya mohon dipersingkat waktu karena semuanya udah pada lapar. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Pendeta KW Sinurat MPD Bishop dari GMI. Kepada Bapak wakil dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan buru-buru. Ya, puji syukur kepada Tuhan dan kita patut bersyukur padanya pada malam hari ini bisa mengadakan syukuran dan juga pentahbisan tadi untuk BPD
sumbang. Yang pertama tentu kita hormati Tuhan dan saya banggakan dan saya hormati Ibu Bapak sekalian dari pemerintahan juga dan juga dari gereja. Semua kita di sini tidak saya sebutkan satu persatu. Saya dipanggil pendeta KW Sinura. Memang padahal saya bukan KW, saya original. Jadi ini karena orang Batak. Nama saya sebenarnya Kristi Wilson Sinura. Jadi dari guru Injil pun sudah dipanggil guru KW. Padahal saya original lagi. Iya. Istri saya pendeta juga, pendeta Netina Guru Samosir. Ini cuma berdiri bu, ini dia. Makanya saya bangga dengan Pak Sekian ini abang saya ini merpariban kami. Pak Pendeta Ibn Sekian. Sekali lagi bersama-sama di sini kita mensyukuri kepada Bapak Elinuddin Raha. Selamat atas karunia Tuhan secara aklamasi dipercayakan untuk menjadi Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Betani periode 2022-2027. Demikian juga selamat kita sampaikan kepada Badan Pengurus Daerah Sumbawa tadi yang sudah terpilih, Pak Tregelin Bangun dan timnya. Selamat, menjua-jua. Iya, Tuhan yang berkati. Kita memang seperti dikatakan Pak dari Kemenak tadi, Pak Harun Nafitupulu, kita bergumul. Masing-masing kita punya pergumulan. Saya juga sebagai pemimpin di Gereja Metodis Indonesia punya pergumulan. Tetapi memang itulah kita gereja yang kelihatan karena kita masih berada di dunia. Gereja yang kelihatan masih banyak bergumul di dalamnya. Kita akan berjalan terus sampai menuju gereja yang tidak kelihatan. Di sana tidak akan ada lagi pergumulan. Karena Kristus satu-satunya memimpin kita di sana nantinya. Lalu dalam pergumulan itu saya mau mengutip firman Tuhan dari 3 ayat ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Berikutnya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Terakhir, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Baik kita semua, terkhusus sebagai teman kami juga sejak pimpinan gereja Pak Elinuddin Raha yang baru terpilih. Ada 3 hal kata yang berbeda maknanya, tapi ini sangat penting. Kita harus mengetahui batas kita. Kalau dalam bahasa Batak Toba, ini bahal namanya. Bahal batu katanya itu berarti batasnya batu. Kalau karo, balong. Begitu Pak ya? Nah, kebetulan saya masih pernah di tanah karo. Kalau temannya Pak Yakub Marun bilang borders. Ya, temannya Pak Yakub bilang itu. Lalu yang kedua ada kata kunci, yaitu key. Ada mulai dari kunci yang kecil sampai kunci yang besar. Kunci yang remeh-temeh sampai kunci emas. Ada kunci pas. Kunci Inggris ada juga. Kata kunci ini penting. Lalu yang ketiga ada kata dasar, foundation, fondasi, dasar. Tetapi saya menggumuli ketiga kata ini di mana kita temukan ini. Ketiga kata ini ditemukan di dalam Kristus. Jadi yang 3 ini dalam Kristus ada batasnya, maka kata dalam Kristus. Jangan keluar dari sana. Apapun pergumulan kita, apapun dinamika kita dalam gereja ini. Kemudian kuncinya juga adalah Kristus. Dia adalah teladan kita, guru kita, penyelamat kita. Dan di atas Kristus kita berdiri membangun gereja. Amin. Mari kita tetap setia menjadi pemimpin yang berkarakter hamba Tuhan, menjadi pemimpin yang melayani dari awal sampai akhir. Kiranya dalam sukacita ini dan bersama-sama kami mengucapkan selamat datang dan selamat terpilih sebagai pimpinan gereja pada Pak Raha di Sumatera bagian utara. Memang pelayanan kami sedikit luas mulai dari Aceh sampai ke Jambi. Tapi kita di dalam Kristus tidak ada yang besar kecil Pak, sama ya kita. Saya mengamini itu. Arnold sudah beritahukan ada bernama gereja besar. Ya, kita doakan mereka supaya bisa juga menjadi teladan. Jadi kehadiran kami di sini mengucapkan selamat. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan tidak terlalu lebih dari 5 menit. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Terima kasih kepada Bapak KW Sinura atas kata sambutannya. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan
Kata sambutan dari Bapak Pendeta Dr. Baginda Nainggolan, MA, MTH dari Gereja Terang Dunia. Oke, begitu terang ya. Bajunya terang ya. Selalu bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas suatu tempat yang disediakan bagi kita pada saat ini untuk bertemu bersama, khususnya karena undangan Bapak Ketua MD Sumbagu, BPD ya, BPD Badan Pengurus Daerah Persekutuannya Daerah Sumatera Utara. Sebenarnya Bapak ini mengundang hanya karena Bapak Elyudin, Pendeta Elyudin Raha SH resmi terpilih dengan cara aklamasi. Itu pertama dulu saya katakan selamat kepada Bapak Pendeta Elyudin Raha sebagai ketua sinode Gereja Kristen Baitari. Ya, itu rumahnya Selasarus di sana. Yang mati dibagikan. Jadi saya yakin nanti dengan ketua Bapak ini di sini yang mati rohaninya dibagikan. Ya. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan kepada seorang pemimpin. Hati-hati godaan 3 tahap. Sudah rata-rata tingkat bahasa semua sudah tahu ya? 3 tahap. Tahta, harta, wanita. Ini paling banyak godaan untuk menjatuhkan top leader. Kalau yang masih down leader mungkin belum sasaran tipis. Tapi kalau top leader itu 3 kali ini harus hati-hati dijaga. Jadi Bapak sekarang sudah top leader kan? Nah, tahta jabatan itu ya, harta dan wanita. Biasanya kalau sudah tahta gampang dalam duit. Seperti kata Pak Yapet tadi ya, kalau memang kita sudah bertuan, uang dan kasih kita. Tapi kalau kita mengejar uang, lari uang itu, ya. Jadi harus kalau sudah banyak uang, wanita pun berdatangan. Bukan kita lagi yang menggoda wanita, tapi wanita itu menggoda kita. Bukan wanita panggilan lagi, tapi pria panggilan. Jadi nanti Pak, ya ini dari saya. Baru ya ada lagi yang ketiga. Nah, ini saya sampaikan ini karena saya juga datang ke sini 3 undang sebenarnya. Dari Gereja Terang Dunia, dari PGBIG Sumatera Utara, baru dari Ayakin. Ya, yang mana juga ketua umumnya adalah Bapak Pendeta Raha. Kita sudah bersekutu itu. Anak Yakin Kristen Indonesia berdoa. Saya harapkan Bapak sebagai ketua sinode boleh membangun relasi dengan ketua-ketua sinode, khususnya yang hadir pada saat ini untuk melaksanakan 3 tugas utama pimpinan gereja. 1. Apa ya? Koinonia. Bersekutu. Ketiga, 2. Nah, ini kan lebih dari Kedua, marturia. Kita bersaksi. Yang ketiga, diakonia. Kita himbau ini bapak-bapak itu seluruh kita ini, pemimpin-pemimpin kita ini untuk berdonasi, bersosial ke anak yatim Kristen Indonesia berdoa ini. Amin. Nah, sama bapak jadi juga nanti kita supaya diarahkan dana sosialnya kepada panti asuhan kita kan begitu. Panti asuhan yang kita bina. Ada anggotanya berapa Pak Ketua? 25 instansi. Masih banyak dari panti asuhan di Kota Medan ini, apalagi Sumatera Utara. Tapi yang sudah termasuk di bawah naungan Ayakin adalah 26 panti. Jadi yang paling menonjol lagi, saya ingin menyampaikan kesimpulan khotbah tadi adalah ayat emas saya
Waktu saya siswa di Institut Gereja Pantekosta Indonesia Purbasari Siantar. Jadi itu dibikin di Permata, buku Permata. Ya, yang sudah tamat-tamat harus ada mencantumkan ayat emasnya, dan inilah ayat emas saya. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah memberkati aku untuk memberitakan kabar baik dan untuk melepaskan pembebasan bagi orang tertawan. Kiranya Bapak Eliudin bersama kita. Yang kedua, Bapak Eliudin ini juga adalah keluarga. Ya, keluarga saya. Saya abangnya. Baik dari mantan gereja Tuhan. Makanya tadi aku bilang ini alumni katanya. Reuni. Karena banyak di sini mantan dari gereja Tuhan di Indonesia. Secara organisasi, tapi memang di sini ada gereja Tuhan. Sebab tubuh ini adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Nah, sama Pak Peringatan juga ini lagi kedua kali bayar jadi ketua BPH. Jangan kita bilangkan bisuk-bisuknya. Mungkin di gereja yang lain bisuk itu adalah ketua Eborus, tapi di gereja Tuhan Indonesia bukan ketua bisuk. Itu adalah menunjukkan bendera, karena saya juga mantan dari sana. Jadi kalau organisasinya itu adalah ketua BPH, Badan Pekerja Harian. Jadi inilah yang saya sampaikan. Selamat kepada Bapak Pendeta Eliudin, Neraha STH. Itu adalah juga dengan dukungan Ibu. Sudah lupa aku namanya, Susana ya. Susana Buru Ginting. Iya, Burkaro. Mungkin pernah dijalankan Pak Eliudin Burkaro. Tapi bagaimanapun pemenangnya adalah Buru Ginting. Dan kesuksesan seorang pemimpin itu 75% adalah di tangan dukungan istri. Haleluya. Amin. Tepuk dulu para istri. Jadi saya bilang dari saya itu menyala waktu sampai selamat Bu, tambah awet muda Ibu setelah Bapak terpilih. Ya kan? Dan ini ibu ini termasuk murid saya, mantan murid saya. Iya. Dan karena itulah ketemu di Bangunjing, maka saya menjadi pemimpin ini. Memang yang keluar dari gereja Tuhan ini rata-rata pemimpin semua. Ya. Jadi kita ucapkan selamat juga sama Pak Egen, sama Pak Peringatan juga ya. Jadi inilah yang perlu saya sampaikan. Juga saya ucapkan selamat kepada terpilih bangun pendeta MTHD, Amin. Saya adalah Demi, tapi tidak saya kaya Deminya, karena nanti dokter minus kan. Padahal awak dokter plus. Iya. Dan Ibu berusia dia. Siapa? Ya, 2 orang mereka datang yang mengundang ke rumah. Dan sesuai dengan merdanya Bapak, bangunlah. Amin. Gereja Betania khususnya. Bangunlah segera. Ya, sebab Tuhan sudah mau datang. Jadi jangan sampai tugas kita tidak selesai. Ya, jadi memang saya tertarik juga tadi atas pemilihan daripada Bapak Pendeta Eliudin secara aklamasi. Ini sebenarnya sangat penting karena ini adalah termasuk teokrasi yang didoakan dulu, didoakan dan diunjukkannya. Itu sudah ada kriteria secara organisasi itu, tapi itu adalah dipilih itu. Tentunya kita yakini bahwa Tuhanlah yang memilih Bapak, tapi lewat sarana Cirone. Oleh sebab itu, marilah kita bekerja sama dalam melaksanakan tugas amanat agung ini supaya selesai sepak tugas kita. Saya Pak udah sempat masuk ke surga, belum masuk di pintunya. Tapi saya disuruh kembali ke bumi. Katanya tugasmu belum selesai.
Dan ternyata setelah itu memang masih banyak lagi tugas yang saya kerjakan. Dan sampai sekarang belum selesai. Tapi kalau sudah selesai nanti pasti saya sudah selesai. Berangkatlah kita sampai bertemu dalam kerajaan surga. Demikianlah kata sambutan dari Gereja Terang Dunia PGBP Sumatera Utara dan Ayaki, karena dipesankan oleh bapak-bapak pengurus yang baik. Sampaikan aja dari kita sudah bersama-sama gitu. Jadi sekali lagi selamat bertugas, selamat melayani, selamat sukses. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Dr. Baginda Nainggolan, MA/MTH dari Gereja Terang Dunia. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Pendeta Dr. E.J. Hutahayan, Bishop dari GKP. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Salam kepada semua. Saya kalau sepanjang-panjang nanti kan gitu-gitu jadi kagok aja. Saya hormati semua hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, termasuk dari Kementerian Agama Pak Ronald Nabitulu sama Arnold Pak Santermen. Nah, jadi begini saya lihat pengalaman kita dalam kata sambutan ini. Kalau dia pendeta berikan sambutan, dia berkhotbah. Kalau guru ngasih kata sambutan, ngajar dia. Kalau pejabat ngasih kata sambutan, kasih peraturan. Jadi saya nggak mau berkhotbah. Saya memang pimpinan di satu gereja nggak besar, cuma sudah ada di 8 provinsi. Gereja Kristen Pentakosta. Ada yang tanya, kok gereja Kristen Pentakosta? Saya bilang, banyak gereja langsung Pentakosta, nggak pernah Kristen. Saya dong. Jadi dikristenkan dulu, baru Pentakosta. Dulu langsung Pentakosta. Kalau berdua, meja pun pecah. Karena Pentakosta itu. Tapi kalau dikristenkan dia. Itulah gereja yang dipercayakan Tuhan kami, bagi kami ini. Ya, saya dulu pegawai negeri. Ya, terakhir saya waktu pemekaran Kecamatan Medan ini tambah 10 kecamatan. Itu terakhir saya di bagian saya. Saya salah satu menjadi camat perwakilan Medan Timur 2. Nah, disitulah saya ditangkap Tuhan. Masih umur 32 tahun. Cita-cita saya ya minimal jadi Bupati atau jadi di kota. Ya kita Bupati. Ya itu cita-cita kita karena masih muda kan. Ya kita punya persyaratan untuk itu. Ya minimal kita ketahuan dulu dulu. Itulah kira-kira cita-cita. Tapi rencana Tuhan lain. Saya ditangkap Tuhan karena istri saya dulu sakit penyakit payudara. Dari vonis, tapi waktu itu ada KKR di Teladan, Koditan dari Singapura. Ini ada dia, Koditan dari Singapura. Hostnya waktu itu Pak Mendiorkan. Nah, saking istri saya sudah putus asa, badannya udah tinggal 44 kilo. Waktu itu saya berpikir dia nggak apa-apa, cepat biar ada. Ya kan tidak. Kenapa sudah? Masih cepat sudah. Masih kunci-kunci kata orang lain. Tapi rencana Tuhan beda. Istri saya pergi ke KKR itu, hujan deras. Saya datang ke rumah, saya tanya, katanya pergi ke KKR. Kurang ajar ini. Kalaupun ke sana, jangan dibawa anak-anak. Kalau dia mati sendiri kira-kira. Seolah kasih saya ke hewan. Saya bisa ke sana. Oh itu wiper kaget. Karena kan hujan itu campur angin. Deras.
saya di Teladan, semua orang masuk ke lobi itu gerbang Teladan itu karena hujan. Oh, saya cepat-cepat masuk dengan di sepanjang jalan. Di situ saya tahu suara setan. Nah, di perjumpa tanpa. Ya, nangis, kira-kira suara itu. Ya, lalu saya masuk. Di tengah apa? Nggak ada hujan. Saya kan basic saya sarjana hukum. Orang hukum ini kalau orang hukum datang bertemu di biasa itu. Ya. Nah, ini pakai tenda ya. Saya keluar lagi. Masuk ketiga kan, masuk badan kepala saya. Itu makanya harus katakan kepada jemaat di Filipina itu, hendaklah kamu memiliki pikiran Kristus dan perasaan Kristus itu sudah disampaikan pada kita. Itu ayat masuk sama saya. Nah, dari situ saya dipertontonkan Tuhan kuasa. Lalu saya kejar istri saya. Rupanya dia di sana sudah nunggu. Apakah suami datang? Begitu kulihat NPM pakai teletabis. Sudah lama nggak bisa tersentuh. Itu udah kayak bisu. Maka nggak pakai lapis lagi. Karena nggak bisa sakit. Ya begitu ketemu berpelukan. Haleluya, saudara ya. Nah, berikutnya dulu bagi kita acara itu begitu. Amin. Baru kami pulang seperti pasaran kembali, kayak dialam kembali, termemori kembali kisah kami bercinta itu, saudara. Nah, lalu pulang sampai sekarang istri saya semua. Haleluya. Karena itu bilik laki-laki, jujur laki-laki itu bilik. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti punya pengalaman. Nah, itulah artinya. Dari situlah saya sampai ke rumah baca Alkitab. Bahasa Batak, masih bahasa Batak, kan dari gereja Batak. Baca terus. Kenapa saya ingin membaca? Di mana tertulis kok bisa orang sakit seperti itu sembuh? Tapi rupanya itu ajaran saya membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Berpengalaman saya. Ternyata Tuhan sedang mendidik saya supaya saya pernah buka Alkitab. Sepanjang hidup saya tidak pernah buka Alkitab. Nah, pendek cerita, setelah saya bertobat, saya mulai keliling penginjilan sama pendeta saya. Saya tinggalkan kantor dengan alasan biar saya percaya. Apalagi waktu itu Injono bikin pengajaran tempat kita berdiri di Lahore. Selalu khotbah Injono full time. Kalau tinggalkan diri kerja itu bukan full time lagi, full house. Masa kata itu tidak habis. Pertentangan, peperangan sih. Itu sama saya biar agak sedikit mengangkat semangat Pak Nerah. Saya udah 70 tahun saya. Tahun 80 saya bertobat umur 32 sekali. Karena penyakit darah membawa saya mengenal Tuhan. Amin. Nah, sampai akhirnya saya dipercayakan memimpin gereja ini. Gereja itu masih tepas, tapi punya izin dari RI. Heran saya. Nah, dari situ saya pikir, kalau di pemerintahan kita bisa kerja bagus, kenapa pemerintahan surga tidak bisa bagus? Saya itu kira-kira prinsip dasarnya. Nah, saya mulai berjuang di situ. Nah, akhirnya saya dipecah-pecah. Dipindahkan saya ke BP7, masih BP7 menata. Itu pun 12 tahun. Di sini itu bisa kemana-mana. Saya belajar sama mendiang pendeta Yakub Nawaisan tentang pertumbuhan gereja. Saya belajar tabernakel. Waktu pulang dari tabernakel, sumpah pendeta dibuat halaman. Pendeta belum masuk
orang suci gua. Ini salah juga kan gitu kan. Nah, akhirnya saya belajar lagi. Akhirnya saya harus lebih ke sekolah kita. Sampai sekarang sudah ada 18. Anak-anak muda saya tampung semua. Dan gratis 1 tahun. Tidak bayar. Nah dulu Pak Bangun sempat juga jadi guru di sekolah kita. Ya. Kenapa saudara? Karena saya mengingat masa muda saya itu bagus. Maka saya berdoa, saya rindu anak-anak muda ini adalah makanan setan. Nah, kemarin kita wisuda Pak Baginda kita undang, nggak bisa semua kita undang, satu aja, ya. Untuk wisuda mereka datang ke 17. Nah sekarang kita buka lagi yang bisa begitu. Ternyata banyak yang sudah hamba Tuhan tidak mengerti. Ya salah. Nah perlu, makanya siapa yang mau ngajar juga kita silakan jadi terbuka. Haleluya. Ada bicara sedikit yang saya ceritakan ini untuk membagi semangat Bapak. Sampai sekarang saya masih pimpinan gereja sudah nggak pernah terjadi. Udah 70 tahun belum bisa. Tunggu dulu. Apa masih panjang lagi? Wah kalau itu saya minta 110 tahun kalau boleh. Nah sebelum Tuhan datang gitu kan. Jadi saya pikir itu yang saya akan sampaikan. Nanti banyak kali pun banyak kali nanti ini sampai dengan isi. Kiranya kami ucapkan selamat untuk menerima kepercayaan memimpin gereja Kristen Baitani. Jadi Kristen yang dulu baru di Baitani. Selamat membangun dan sudah dipercaya memimpin Sumatera Utara. Ya. Tuhan memberkati sampai sekian. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ezi Hutahayan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Pendeta Dr. Swadin Gauripa, MTH dari PGLIB. Silakan. Ya, baik. Salam Bapak Ibu, saya agak takut bicara karena waktunya sudah sangat lewat. Saya Pendeta Swadin, Sekretaris Umum Badan Persahabatan Gereja. Hanya saja hari ini saya mewakili pimpinan saya, Pendeta Daniel Edi Prayitno, sehubungan dengan beliau tidak ada di Kota Medan, jadi dapat salam dari beliau Pak Braha. Selamat untuk tugas yang baru, maju terus. Beliau berdoa, Bapak akan dipakai oleh Tuhan. Saya harus menghormati semuanya sekaligus saja Bapak Ibu. Terus terang, ini adalah suasana yang indah karena ada satu perayaan pejabatan Ketua Sinode yang berani mengundang ketua-ketua Sinode yang lain. Jadi saya rasa Pak Kadip tidak perlu khawatir, ini jadi indikasi bahwa gereja Tuhan di Sumatera Utara ini itu cukup solid. Jadi tidak ada kompetisi. Pak Braha dengan hadirnya para ketua sinode dan bisop di tempat ini, itu artinya Bapak didukung banyak oleh sinode-sinode. Jadi memang Pak sebagai ketua sinode tidak mudah. Lingkup kerjanya kan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya pernah menginjil di Sumbawa Besar, dan kita tahu Sumbawa Besar itu salah satu daerah sulit, ya, termasuk Bima. Tapi waktu itu saya lihat ada satu gereja Kristen Baitani. Jadi saya cukup bangga waktu itu. Oh, ternyata di tempat sulit seperti ini masih ada gereja Kristen yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa. Amin. Jadi saya percaya bahwa kalau Tuhan telah memberi tugas kepada Pak Braha, maka Tuhan juga akan memberikan kekuatan. Sama seperti Salomo, Pak. Ketika Salomo menjabat pertama sekali sebagai raja, ditabiskan sebagai raja, yang dilakukan oleh Salomo adalah bersyukur dan menyembah Tuhan. Dan pada akhirnya kita lihat sepanjang kepemimpinan Raja Salomo, dia berhasil membangun kedekatan dengan negeri-negeri lain bahkan yang tidak percaya Tuhan.
Dan saya percaya ketika Bapak memulai dengan bersyukur dan berserah kepada Tuhan, saya yakin spirit dari Salomo akan jadi spirit Allah. Jadi sekali lagi selamat kami dari PGLI dan Badan Kerjasama Antar Gereja walaupun tidak diundang. Kami sangat mendukung Bapak sebagai Ketua Sinode. Kami bangga sebagai orang Sumatera Utara, sekaligus juga sebagai sesama orang Nias. Saya bangga karena Bapak dipercaya untuk menjadi pucuk pimpinan di gereja ini. Saya akan mendengar kabar-kabar yang luar biasa di Sinode ini. Selamat Pak, sekali lagi selamat juga untuk Badan Persekutuan Daerah bertugas luar biasa. Kita akan melihat pertumbuhan perkembangan di Gereja Kristen Baitani. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk semuanya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Suardin Gauriba, MTH. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, jangan dulu bosan, tahan dulu laparnya. Mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Pendeta Peringatan Zebua, Bishop dari GPI. Kepada Bapak, waktu dan habis, silakan. Ini kata sambutan ya. Saya ucapkan selamat aja Pak. Jadi gini, saya mau cerita sedikit tentang Pak Edi atau adiknya saya sering dulu. Jadi saya tamat dari USU 91. Kemudian habis itu saya kerja di Konsulat Jenderal India. Waktu itu ada 2 tahun lebih. Kemudian saya ajak adik ini bekerja di Konsulat Jenderal India. Kebetulan bahasa Inggrisnya mantap. Saya dari sastra Inggris USU. Kemudian dia kerja. Saya tidak lama habis itu saya melamar di Konsulat Jenderal Amerika sampai 98. Dan jabatan saya Special Assistant dia ada di sana. Cerita ini sebenarnya kemudian saya keluar dari Konsulat Amerika 98 karena memang nama saya peringatan sudah dinazarkan oleh Tuhan oleh orang tua saya kepada Tuhan. Saya anak 11. Makanya saya bilang saya bangga jadi gereja Indonesia karena 74 bapak saya membawa gereja Indonesia hampir sama dengan masuk di Medan. Saya sudah mulai gereja Tuhan. Jadi maksudnya begini, 74 sampai hari ini saya bisa berposisi di gereja Tuhan karena kesetiaan. Saya sudah 3 periode sekarang. Kami di gereja Tuhan 2006, kemudian sampai 2011 sampai 2016. Maksud saya kesetiaan kita karena ini bicara terpemimpin. Saya kuliah di Singapura sudah otomatis karena memenuhi panggilan saya. Saya kuliah di Singapura di bidang misi S2, kemudian saya pulang, saya tetapkan nanti saya menjadi full time. Saya pindah di Batam, saya punya STT sekarang dan punya gereja. Dan kemudian karena hubungan kami Amerika Serikat, saya pernah ketua nasional Singapura Malaysia, dan saya buka gereja Tuhan di Myanmar. Saya mungkin motivasi sama adik ini. Ini firman Tuhan dan semua kita tahu ini. Saya baca satu sebagai motivasi dari 1 Timotius pasal 3. Ayat 1, benarlah perkataan ini, orang yang mengkehendaki jabatan. Ini perhatikan, mengkehendaki jabatan. Karena ini di tingkat bishop ini, sebut jabatan penilik jemaat, bishop. Kita mengkehendaki ini. Saya mengkehendaki ketua nasional gereja Indonesia, walaupun ada masalah. Dulu waktu saya pertama agak sulit. Sekarang saya diam-diam saja, saya tetap orang kepala sehingga terus. Tadi Pak Kapi begitu, ya memang. Tapi saya tahu ini selesai. Karena leader is the person to have the future. Kita tahu arahnya juga. Benarlah ini orang yang mengkehendaki jabatan. Saya pikir, dan saya jelas bahwa Pak ini mengkehendaki jabatan ini. Dilihat orang-orang ini bisa. Gayanya mantap. Ada yang dipunyainya, ada gereja yang dibukanya. Berarti dia mengkehendaki. Adakah kita memang kadang-kadang kita ini terserah Tuhan? No. Bidang bishop ini di 1 Timotius 3 ini bicara tentang ketua sinode. This is a true saying, if a man desire an office of a bishop. Kalau pejabat jadi bishop harus kehendaki Pak.
waktu itu di sana dia bilang, he desired a good work. Dia mengerjakan pekerjaan yang baik. Saya berikan ini, kita sama pernah di konsultasi dia, itu kan jam-jam. Kalau tidak itu mana bisa? Kalau tidak dirikan gereja di sini, kalau tidak keluar dari gereja itu, kan tidak dirikan gereja di sana. Mana bisa jadi ketua sinau? Amin. Kira-kira begitu. Selamat selamat istri. Mari kita maju. Pokoknya kita semua ini satu di dalam Tuhan. Terima kasih kepada kami. Coba Bapak Sekjen kami ini, Sekjen dulu kami ini, Pak Indonesia ini. Gereja Tuhan kan tidak banyak kami di Sumatera Utara dibanding dengan ini. Tapi ini saya ini. Gereja Tuhan kan tidak begitu banyak dari sini gitu. Tapi itu jadi kepimpinan. The desires a good work. Terima kasih. Kehendak lagi karena Tuhan memakai saudara. Saya dipakai Tuhan. Saya tidak suka dengan masalah. Tapi di situ kita ditetapkan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan memberi kekuatan. Terima kasih. Shalom. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menutup acara kita ini. Nanti doa penutup saya serahkan kepada Bapak Pendeta Robert Benedictus. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian penyembahan. Kami memuji kebesaran. Kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu. Bersama dengan hamba-Mu Ketua Umum Bapak Pendeta Elinudin Deraha SPH, kami berdoa supaya Tuhan membekali dan menyertai hamba-Mu sehingga dia berhasil memimpin Gereja Kristen Baitani di seluruh Indonesia secara nasional. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sebentar kami akan fellowship, makan dan minum bersama-sama di tempat ini. Tuhan, kiranya Kau memberkati makanan minuman ini menjadi kesehatan yang baru buat kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Serta Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan dan Juru Selamat kita yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita